Sahabat-sahabat semua, mari kita bersama-sama memuliakan keagungan Buddha dengan memuji keagungan beliau. Mari kita merangkapkan kedua tangan. Namo Panse Satya Monifo. Namo Panse Satya Monifo. Namo Panse Satya Monifo. Wetacia Ami Tofo. Ami Tofo. Ya, terlebih dahulu terima kasih kepada Yang Mulia Bante Bandra Sunanda sudah memberikan kesempatan kali ini kepada saya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Yang Mulia Bikuni, Yang Luhur Samaneri, dan semua sahabat-sahabat yang bergabung di aplikasi Zoom hari ini. Kesempatan yang diberikan Bante Sunanda kepada saya untuk memberikan sedikit sharing kepada sahabat-sahabat semua tentang materi hidup adalah kesempatan. Mengapa saya pilih materi ini? Karena bagi pemahaman saya, hidup itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita. Bapak Ibu, para Romo Pandita semuanya, anggota Sangga yang saya muliakan, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam proses hidup ini, kita banyak mengalami hal hingga kita bisa hidup atau terlahir pada saat ini. Karena proses kehidupan ini juga sesungguhnya sudah berlangsung sekian kali. Kita bukan hidup hanya sekali ini, tapi sudah berlangsung sekian kali. Kita menghargai kesempatan sebagai hidup sebagai manusia adalah sudah selayaknya kita lakukan. Salah satunya untuk menghargai kesempatan hidup ini adalah bersyukur. Guru Agung Buddha menjelaskan ada 3 manusia yang jarang dan langka di dunia ini. Yang pertama adalah seorang Tathagata, seorang arahat yang tercerahkan. Yang kedua adalah seorang yang mengajarkan dharma dan disiplin yang dinyatakan oleh Tathagata. Yang ketiga, seorang yang bersyukur dan berterima kasih. Ini tercatat dalam Anguttara Nikaya 3.144. Jadi ada 3 hal yang di dunia ini yang sangat jarang. Yang pertama kita pahami atau kita ketahui sangat jarang lahir seorang sama Sang Buddha. Sangat jarang terjadinya arahat atau orang yang mencapai tingkat suci arahat. Yang kedua, yang tadi mengajarkan dharma disiplin yang dinyatakan oleh Tathagata. Nah, yang ketiga ini, seorang yang bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih. Kenapa dikatakan penekanan bersyukur dan berterima kasih? Ini adalah hal yang seharusnya kita memiliki hal tersebut pada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah lahir sebagai seorang manusia, sudah mengenal dharma, ya, terlahir di zaman ajaran Buddha masih ada. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan kita terima kasih. Namun, ketika cita-cita dan harapan tersebut, kita punya harapan, punya cita-cita, lalu kita merasa sedih, merasa kecewa, ya, kita sering hal itu terjadi. Padahal kita tidak tahu atau tidak menyadari banyak hal-hal yang harus patut kita syukuri. Kita sering lupa untuk berterima kasih dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita sering ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, namun apa yang dicapai, apa yang didapat tidak sesuai dengan harapan kita, kekecewaan muncul. Namun di sisi lain,
kita tidak menyadari banyak sekali berkah, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang dalam proses kehidupan kita ini terus kita dapatkan. Jadi kita mulai menyadari bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih. Hidup kita ini juga diliputi berbagai hal seperti harapan dan kesehatan, serta kepuasan dan kepercayaan. Adanya kesehatan, adanya kepuasan, adanya kepercayaan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut, lebih kurang. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Di dunia ini kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Ya, rupa atau tubuh jasmani ini merupakan sareng penyakit. Dan sakit adalah suatu proses yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti lantas kita tidak menjaga kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang berharga. Banyak orang mengejar sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan, tapi dia melupakan kesehatannya. Dia masa mudanya dia abaikan kesehatannya. Di masa tuanya dia mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan, tapi dia menghabiskan harta apapun itu untuk mengobati kesehatannya. Ya, makanya dikatakan kesehatan adalah keuntungan kita yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Ya, semua orang tidak terlepas dari keinginan. Baik itu keinginan sederhana sampai keinginan yang membuat kita tersiksa. Bila ini tidak disadari, keinginan-keinginan rendah yang muncul dapat menghantarkan seseorang pada makin berkembangnya noda batin yang kita sebut dengan kilesa. Ini menyelimuti batin, maka kebahagiaan yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa kilesa muncul, kita harus menyadari kilesa itu muncul dan berusaha menekannya serendah mungkin, sebab sebelum kita mencapai satu tingkat kesucian tertentu, kilesa ini tidak bisa hilang. Kita harus bisa hanya menekan serendah-rendah mungkin agar kita dapat mengembangkan meta kita, welas asih kita, simpati kita untuk memunculkan kebahagiaan dalam batin kita. Ya, agar kepuasan dalam batin kita itu ada. Makanya disebut kepuasan adalah harta yang paling berharga. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Ya, memiliki saudara dekat yang mengerti dan melindungi kita adalah dambaan orang banyak. Kepercayaan dari lingkungan masyarakat, kepercayaan orang lain, menolong baik diminta atau tidak diminta, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat, membentuk kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap kita, bagaimana kita menerapkan ajaran Buddha Dharma dalam lingkungan, bagaimana kita mempraktekkan ajaran Buddha Dharma dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam bertemanan kita, dan dalam kehidupan kita bersosial masyarakat. Ini akan menimbulkan satu efek positif bagi kita. Orang mempercayai kita bahwa kita adalah sebagai orang yang sering melakukan hal-hal yang baik, yang tidak tercela. Makanya kepercayaan disebut saudara yang paling baik. Bapak, Ibu, para Romo Pandita, semua sahabat terkasih, kita menyadari kita memiliki banyak kesempatan dalam hidup ini. Ya, banyak sekali kesempatan, tapi banyak juga yang kita lewatkan begitu saja. Waktu yang hadir, ya, waktu yang panjang, ya, yang mempunyai range yang cukup untuk kita. Kadang-kadang kita biarkan. Kita lewati waktu-waktu yang berharga ini. Suhu akan membahas atau Banti akan membahas apa sih arti dari kesempatan. Kehidupan. Hidup. Hidup dalam kamus bahasa besar Indonesia itu memiliki arti yang terus-menerus ada, keberlangsungan, keberadaan dan keadaan tertentu.
Sehingga dapat disimpulkan hidup adalah satu kata atau satu proses yang memiliki dinamis, yang terus-menerus berulang. Kehidupan adalah suatu proses yang berlangsung lama, yang tidak terhitung berapa kali proses tumbuh lahir, kita terlahir di berbagai alam. Sehingga proses ini, pada saat ini, proses ini adalah hasil dari kehidupan kita sebelumnya. Jadi hidup adalah dinamis. Hidup adalah sesuatu yang terus berproses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan kesempatan. Makanya hidup adalah kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan adalah peluang atau keleluasaan. Keleluasaan ini, peluang ini dapat kita manfaat. Kita punya peluang, punya kesempatan, peluang yang baik yang dapat menghasilkan sejumlah hal-hal yang bermanfaat bagi hidup kita. Dan bahkan bukan bagi kita saja manfaatnya, bagi makhluk lain. Dalam kehidupan ini juga kita sejalan, kita sering mendengarkan, kita sering mempelajari, ya, apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita praktekkan, adalah kesempatan yang luar biasa untuk hidup kita. Sebagai orang-orang yang sudah belajar Dharma, sudah sering mendengarkan Dharma, sudah membaca Dharma, dan mempraktekkan Dharma, ini adalah kesempatan dalam hidup kita untuk melakukan satu hal yang berpotensi baik untuk diri kita dan untuk makhluk lain. Ya, menciptakan kebajikan-kebajikan yang luar biasa untuk diri kita dan untuk lingkungan kita, bahkan untuk semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bapak Ibu, ya yang terkasih, saudara-saudara Dharma, kita menyadari bahwa kelahiran di alam manusia itu sangat-sangat sulit. Mungkin Anda sering mendengar satu cerita ya, tentang seekor kura-kura yang berada di dasar laut. Ya, dia berada di dasar laut. Di dasar laut samudra, di dasar laut samudra yang begitu dalam, yang hanya 100 tahun sekali memunculkan dirinya ke permukaan. Di permukaan samudra itu ada satu papan kayu yang tengahnya ada lubang, yang hanya pas dengan kepala kura-kura tersebut. 100 tahun sekali, ketika kura-kura ini muncul ke permukaan, dan kepalanya masuk ke dalam lubang itu, ini adalah satu perumpamaan yang luar biasa. Bagaimana sulitnya kita terlahir sebagai manusia. Anda bisa bayangkan seekor kura-kura yang hanya 100 tahun sekali muncul ke permukaan, masuk ke dalam satu papan yang tengahnya ada lubang, dan masuk ke lubang itu, menjulurkan kepalanya dan masuk ke lubang itu. Ini adalah hal yang sungguh sulit. Oleh karena itu, kita sudah terberkati hidup sebagai manusia. Karena hidup sebagai manusia adalah sungguh sulit. Ya. Hidup adalah kesempatan yang luar biasa. Hidup adalah kesempatan yang luar biasa. Yaitu berbagai kesempatan yang dapat untuk mengumpulkan parami, untuk mengumpulkan paramita, atau mengumpulkan penyempurnaan diri kita, pelatihan diri kita, dari kehidupan sebelumnya, yang terdiri dari sat paramita, yang terdiri dari 6 paramita. Yang pertama adalah dana paramita. Kita punya kesempatan ini, kesempatan untuk menyempurnakan perbuatan-perbuatan baik kita. Dana paramita ialah pemberian atau pelepasan kepemilikan, kemurahan hati, kedermawanan, belas kasih, persembahan materi dan non-materi. Parami ini untuk melatih agar kita bisa saling berbagi, agar kita memahami dasar keakuan kita, kepemilikan kita, milik aku, punya aku. Materi ini adalah punya aku. Kalau kita melatih dana, melatih parami pertama ini, kita melatih untuk melepas kepemilikan aku, punyaku, dan sebagainya. Karena apapun itu, milikku, aku punya, adalah sesuatu yang tidak akan kekal. Adalah sesuatu yang terus berubah-berubah. Adalah sesuatu yang membuat rasa tidak puas, duka itu muncul.
sehingga penderitaan terus mengikuti kita. Kalau kita bisa mempraktekkan parami pertama, berdana, melepaskan kepemilikan kita, ini adalah hal yang kesempatan yang luar biasa di kehidupan kita saat ini. Parami yang kedua, kesempatan hidup kita untuk terus menyempurnakan parami yang kedua adalah sila paramita. Ialah moralitas atau kedisiplinan dalam menjalankan kehidupan. Para perumah tangga biasa menjalankan kedisiplinan dengan 5 moralitas yang menjadi landasan moralitas yang dipraktikkan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kehidupan dengan berusaha tidak membunuh makhluk atau melukai makhluk hidup. Menjunjung tinggi kehidupan, menghormati kehidupan, semua makhluk tanpa membunuh dan melukai makhluk. Yang kedua adalah menghadirkan kebahagiaan dengan tidak melakukan hal dalam bentuk pengambilan hak yang bukan miliknya. Hak sesuatu yang bukan miliknya, bukan kepunyaannya, menjadi pengambilan secara diam-diam yang membentuk, menjadikan orang lain menderita, tidak menciptakan kebahagiaan. Kalau kita tidak melakukan ini, kita menghadirkan kebahagiaan bagi diri kita maupun orang lain. Yang ketiga adalah mencintai sesungguhnya, yaitu tidak mencederai cinta sesungguhnya dengan tindakan penyimpangan asusila, sehingga tidak melukai diri sendiri dan melukai pihak lain. Yang keempat, ucapan dan mendengar secara mendalam, berbicara dengan landasan cinta kasih, berbicara dengan landasan penuh welas asih, sehingga tidak melukai pendengarnya, sehingga tidak menjadikan pendengarnya menjadi terluka, atau menjadi pendengar yang baik, mendengarkan penuh dengan perhatian. Yang kelima adalah menciptakan energi dan imun positif, yaitu dengan bersedia untuk tidak mengkonsumsi hal yang dapat melukai tubuh atau kesadaran kita, yang bisa menurunkan tingkat kesadaran kita. Artinya, kita kalau tidak melakukan ini, kita menciptakan energi-energi positif, kita menciptakan imun kebahagiaan, imun positif, dengan tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang dapat melukai tubuh kita dan menjadikan kesadaran kita menurun. Ya. Itu 5 landasan moral. Itu di paramita kedua, yaitu sila. Di paramita ketiga adalah santi paramita, ialah kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan. Banyak orang bilang, saya sudah sabar. Sabar ada batasnya. Kalau kita bilang sabar ada batasnya, berarti itu bukan satu kesabaran yang kita praktekkan disebut dengan santi paramita. Karena kesabaran tidak punya batas. Ya. Dalam Dhammapada 184 itu dikatakan adalah kesabaran adalah praktek paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi. Ya. Praktek tertinggi adalah kesabaran. Kita sebagai para siswa Buddha sering mengatakan mempraktekkan ajaran Buddha, membahas ajaran Buddha, mendalami ajaran Buddha. Tapi kita sendiri kalau tidak sabar, artinya kita belum mempraktekkan ajaran yang tertinggi, ajaran yang paling tinggi, yaitu kesabaran. Kesabaran adalah sesuatu yang dilandasi oleh cinta kasih, welas asih, dan simpati. Ya. Banyak sekali praktek-praktek atau halangan-halangan yang terjadi. Ya, ketika kita sudah memberikan sesuatu, kita melakukan sesuatu dengan landasan-landasan cinta kasih, dengan landasan simpati, dengan landasan welas asih, ada sesuatu bentuk, ya, ada sesuatu bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan muncul kepada diri kita, muncul kepada batin kita akibat dari hal-hal eksternal, hal-hal luar, bentuk-bentuk luar. Ini memunculkan kilesa kita, memunculkan kekotoran batin kita. Kita menjadi marah, menjadi benci, menjadi tidak suka.
praktek yang tadi sudah baik, tetapi karena sesuatu hal eksternal yang mengakibatkan diri kita menjadi benci, marah, rasa tidak suka, ini akan berpengaruh dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus terus mempraktekkan santi paramita atau praktek kesabaran. Yang keempat adalah parami wirya atau wirya paramita. Ialah semangat, energi yang luar biasa, energi positif yang luar biasa, kegigihan yang tidak tergoyahkan oleh segala pengaruh luar. Ya, seperti tadi di kesabaran, tidak terpengaruh dengan pengaruh eksternal. Apapun yang kita lakukan, pengaruh-pengaruh eksternal yang masuk ke dalam batin kita melalui perkataan, melalui penglihatan kita, kita punya wirya paramita, punya semangat, punya energi yang luar biasa, kegigihan yang tidak tergoyahkan dari pengaruh luar. Ya, ini dapat dipahami bahwa semangat kita menjadi kokoh apabila kita menyadari keyakinan atau strada terhadap Tiratna, terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini akan menumbuhkan energi semangat yang luar biasa dalam mempelajari, memahami, dan mempraktekkan Dharma, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh pengaruh apapun dari luar. Kita kokoh dalam semangat belajar Dharma. Pengaruh-pengaruh eksternal yang hadir untuk meracuni tubuh kita, itu tidak mampu, karena kita punya energi positif, yaitu semangat atau wirya paramita. Yang kelima adalah dhyana paramita, yaitu meditasi atau samadhi. Ini adalah bentuk penyadaran atau menjaga kesadaran kita bahwa hidup adalah suatu proses untuk mencapai keseimbangan batin atau upeksa atau UPK. Meditasi yang kita lakukan adalah menyadari, membalikan atau kembali ke rumah sejati kita, menyadari bahwa kita, diri kita, tubuh kita, apa yang terjadi, apa yang membuat tubuh ini bereaksi dan sebagainya, ini dapat kita selami dalam dhyana paramita atau di meditasi. Jadi untuk penyempurnaan ada sampai kelima ini adalah meditasi. Ya, menyempurnakan parami kita, penyempurnaan untuk kita menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan ini. Yang keenam adalah prasnya paramita atau disebut dengan penyempurnaan dalam kebijaksanaan. Sehingga melihat sesuatu itu secara jernih. Ya. Apa yang terjadi dalam proses kehidupan ini. Mendengar sesuatu, mendengar secara mendalam. Ya. Mengevaluasi sesuatu, mengevaluasi secara baik. Kita mempraktekkan prasnya paramita, menyempurnakan prasnya paramita ini, menyempurnakan kebijaksanaan kita dalam menghadapi hal-hal apapun, khususnya yang sekarang yang muncul, ya, wabah-wabah penyakit. Kita harus melihat secara jernih dulu berita-berita yang muncul, berita-berita yang hadir di depan kita melalui sosial media, melalui televisi. Kita harus mencerna dulu apakah berita ini sesuai, apakah baik, dan sebaiknya berita-berita yang membuat energi-energi positif muncul, itu yang dibagikan. Sebaliknya, berita-berita yang membuat energi-energi negatif muncul, itu cukup sampai kita saja. Cukup sampai kita saja. Tidak perlu dibagikan untuk membagikan energi-energi negatif kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kita harus memiliki pemahaman tentang kebijaksanaan, melihat secara jernih mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Bapak Ibu, para Romo Pandita semua yang terkasih, hidup adalah kesempatan yang luar biasa yang dengan badan jasmani kita ini merupakan sarana dari pelatihan diri kita. Sehingga benih karma menentukan apakah kelak kita terlahir di alam mana. Kita juga untuk menyempurnakan 6 paramita tadi, kita juga memerlukan jasmani kita sekarang ini, yang memungkinkan kita untuk menggiatkan, mengembangkan terus parami-parami yang ada. Pengembangan parami ini hanya mungkin dilakukan karena kita mempunyai tubuh jasmani yang baik sekarang ini,
sehingga bermanfaat untuk kita. Maka dengan kesempatan yang baik ini, ya, Suhu akan menceritakan satu cerita tentang bagaimana hidup ini adalah kesempatan, bagaimana jasmani ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita melakukan, menyempurnakan parami, melakukan hal-hal yang baik, melakukan praktek-praktek yang luar biasa. Ya. Ceritanya sebagai berikut. Suatu ketika, Guru Agung Buddha menceritakan sebuah kisah. Ada seorang kakek miskin, sepanjang hidupnya ia bergantung kepada sebuah kampak untuk membelah kayu. Kampak memotong kayu, ya, dan mencari kayu bakar sebagai nafkahnya dalam kehidupannya. Suatu hari, seorang saudagar muda dari luar kota melihat kampak itu dan matanya sangat-sangat berbinar. Karena dia mengetahui kampak ini sangat-sangat berharga meski sudah usang. Mengetahui nilai kampak itu, ia pun bertanya kepada kakek itu. Saudagar muda kaya ini bertanya kepada kakek itu, "Wahai Pak Tua, maukah Anda menjual kampak itu kepada saya?" Kemudian Pak Tua ini menjawab, "Tidak mau. Seumur hidup saya akan bergantung pada kampak ini untuk mencari nafkah. Bagaimana jika aku tukarkan dengan 100 meter kain sutra?" Tawar saudagar muda itu. Kakek itu berpikir, apakah saudagar muda ini mempermainkan saya dengan kampak tua, dia menawarkan 100 meter kain sutra? Ya. Kakek itu tidak menghiraukan, kakek itu hanya diam. Sedangkan saudagar kaya ini berpikiran tawarannya mungkin rendah. Akhirnya dia mengatakan, "Begini kakek, saya tawar 2000 meter kain sutra." Mendengar hal ini, kakek ini bukan menjadi senang, tapi menjadi marah. Dia bilang, "Apa kamu tidak lihat saya sedang sibuk bekerja?" Dalam hati kakek ini anak-anak, ini saudagar kaya ini mempermainkan saya dengan kampak tua ini. Tapi saudagar kaya ini berpikir, kakek ini marah, mungkin saya tawarnya terlalu murah. Saudagar kaya ini mengatakan, "Saya kasih 5.000 meter kain sutra." Akhirnya kakek tua ini merasa saudagar ini benar-benar ingin membeli kampak usangnya itu. Ketika dia mendengar 5.000 meter dan tiba-tiba dia menyadari, kakek ini menangis. Dia menangis. Saudagar tua ini berpikir bahwa kakek ini menangis karena dia tidak mau menjual kampak yang dia punya karena sangat berharga. Kalau begitu saya naikkan 2 kali lipat menjadi 10.000 meter. Kakek itu lalu sambil terisak menangis berkata, "Itu sudah terlalu banyak. Sungguh sudah terlalu banyak. Aku menangis bukan karena tidak mau menjual kampak ini, tapi aku menangis selama puluhan tahun aku tidak tahu kampak ini sangat berharga. Aku malah merusaknya hanya untuk memotong kayu. Jika aku tahu betapa berharganya kampak ini, saya akan merawatnya. Itu yang saya tangiskan. Itu yang saya merasa menyesal dengan harta yang ada, yang luar biasa dengan saya." Ya. Setelah cerita ini, Guru Agung Buddha berkata kepada muridnya, semua orang punya kesempatan yang luar biasa. Semua orang punya permata yang luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak melakukan apa-apa. Semua orang punya jasmani yang luar biasa, punya kehidupan yang luar biasa, tapi tidak pernah melakukan apa-apa sampai usianya lanjut. Ya. Menyia-nyiakan waktu untuk mengejar sesuatu hal yang dipenuhi dengan nafsu keinginan. Nah, ini adalah perumpamaan dari cerita itu. Usia manusia di dunia ini hanya berlangsung puluhan tahun. Oleh karena itu kita mendayagunakannya atau menggunakan tubuh kita sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Sehingga bermanfaat untuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu, para Romo,
yang mulia Sangga, yang terkasih, hidup adalah kesempatan yang luar biasa. Hidup adalah hal yang harus disyukuri dan harus diterima, berterima kasih. Karena dalam kehidupan kita, kita menemukan ajaran Buddha, bisa sama-sama belajar Dharma, bisa bersama-sama memanfaat momen-momen tertentu untuk mempraktekkan Dharma, dan bisa memanfaatkan tubuh jasmani yang kita miliki, yang sangat berharga ini, untuk kebaikan-kebaikan, praktek-praktek Dharma, yang itu bermanfaat untuk diri kita dan semua makhluk. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan untuk menciptakan hal-hal yang membuat diri kita menjadi bahagia. Dan bukan hanya diri kita, dan menjadi sebab-sebab kebahagiaan bagi semua makhluk. Mungkin ini yang bisa Suhu sampaikan. Semoga apa yang Suhu sampaikan berkenan dan dapat dipahami secara bersama-sama di sharing Dharma ini. Sekali lagi, hidup adalah kesempatan kita untuk melakukan kebajikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.